Terusan Suez merupakan sebuah jalur air buatan sepanjang 162 km yang menembus tanah genting Suez. Terusan ini dibuat untuk menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, sehingga bisa mempersingkat waktu pelayaran yang sebelumnya harus mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Sebenarnya, sejak zaman kuno, kanal buatan untuk menghubungkan Asia dan Afrika yang melalui wilayah Suez sudah berulang kali dibuat. Pada saat itu, Mesir masih diperintah oleh dinasti Ptolemeus pada 305 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Sebuah kanal buatan dibuat untuk menghubungkan Danau Bit ke Laut Tengah, dan dibuat juga kanal yang menghubungkan Danau Timsah ke utara hingga mencapai Sungai Nil. Namun kemudian kanal-kanal tersebut tak dipelihara dan akhirnya dihancurkan demi alasan militer. Niat untuk membuat kanal kembali muncul pada abad ke-15 ketika bangsa Eropah membayangkan sebuah jalur pelayaran yang memungkinkan kapal-kapal dagang berlayar dari Laut Tengah ke Samudra Hindia lewat Laut Merah. Sebab hingga saat itu, semua kapal dagang dari Laut Tengah harus mengintari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang secara otomatis membuat durasi perjalanan menjadi lebih panjang. Survei serius pertama di tanah genting Suez dilakukan di masa pendudukan Prancis di akhir abad ke-18. Penguasa Prancis saat itu, Napoleon Bonaparte, secara pribadi langsung memeriksa sisa-sisa kanal yang dibuat di masa Mesir kuno. Prancis kemudian membuat studi lanjutan terkait pembangunan kanal ini, dan pada 1854 Ferdinand de Lesseps, mantan konsul Prancis di Kairo, membuat kesepakatan dengan gubernur Ottoman di Mesir untuk membangun sebuah kanal. Kemudian sebuah tim internasional yang terdiri dari banyak pakar membuat rencana pembangunan, dan pada 1856 perusahaan Terusan Suez dibentuk. Perusahaan ini kemudian mendapat hak konsesi pengelola kanal selama 99 tahun yang dihitung sejak pembangunan terusan telah selesai. Pembangunan dimulai pada April 1959. Penggalian pertama dilakukan secara manual dan dilakukan para pekerja paksa. Kemudian, para pekerja Eropah yang dilengkapi peralatan paling modern di zaman itu tiba di Mesir. Namun sengketa antara para pekerja ditambah terjadinya wabah kolera memperlambat pembangunan, sehingga Terusan Suez baru selesai pembangunannya pada 1869 atau 4 tahun terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Pada 17 November 1869, Terusan Suez diresmikan lewat sebuah upacara resmi yang dihadiri Ratu Prancis Eugenie, istri Napoleon III. Saat resmi dibuka, terusan kanal hanya memiliki lebar 25 kaki atau sekitar 7,6 meter di bagian bawah, dan di permukaan lebarnya antara 60 hingga 90 meter. Alhasil, hanya kurang dari 500 kapal yang melintas terusan ini dalam tahun operasional pertamanya.
Perubahan besar dimulai pada 1876 dan seketika terusan ini menjadi salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Pada 1875, Inggris menjadi pemilik modal terbesar di perusahaan terusan Suez saat membeli saham milik gubernur Ottoman di Mesir. 7 tahun kemudian, Inggris menginvasi Mesir dan menduduki negeri itu hingga perjanjian 1936 yang membuat Mesir menjadi negara merdeka, tetapi terusan Suez tetap dalam kendali Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua usai, pemerintah Mesir mendesak agar pasukan Inggris ditarik mundur dari kawasan terusan Suez. Situasi itu disusul dengan keputusan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang menasionalisasi terusan tersebut pada 1956. Tujuan nasionalisasi itu adalah untuk mendapatkan penghasilan dari terusan untuk digunakan membangun sebuah bendungan raksasa di Sungai Nil. Akibat nasionalisasi itu, pada Oktober 1956, pasukan Israel melakukan invasi disusul kedatangan pasukan Inggris dan Prancis di awal November untuk menguasai zona terusan. Namun, di bawah tekanan PBB, akhirnya Inggris dan Prancis menarik mundur pasukannya pada Desember 1956 dan pasukan Israel mundur pada Maret 1957. Pada saat itu, pemerintah Mesir secara penuh mengendalikan terusan Suez dan membukanya kembali untuk pelayaran internasional. Terusan Suez kembali ditutup saat Perang 6 Hari pecah dan Israel menduduki Semenanjung Sinai, dan selama 8 tahun berikutnya, terusan Suez yang memisahkan Sinai dari wilayah lain Mesir menjadi garis depan perang antara Israel dan Mesir. Bentuk keinginan berdamai akhirnya terwujud setelah melakukan perundingan dengan Israel. Dan kini rata-rata 50 kapal melintas terusan Suez dengan membawa lebih dari 3 juta ton barang setiap tahunnya. Itulah sejarah terusan Suez. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mari bergabung dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.